Yang dimaksud dengan keimanan sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu al-iman adalah i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu terkait dengan hati, terkait dengan lisan, terkait dengan amal perbuatan. Jadi yang kita bahas iman ini bukan cuma masalah keyakinan saja, tapi terkait dengan iman itu ada amalan hati, keyakinan, ada juga amalan lisan, itu juga perkataan yang baik, zikir, baca Quran termasuk dari keimanan, dan juga perbuatan amalan bil arkan, salat, ya, bersedekah, bayar zakat, itu semua adalah bagian daripada keimanan. Itu iman terkait dengan kesolehan. Kita ingin menanamkan kepada anak-anak kita tentang keimanan, tentang kesolehan, ya, semaksimal mungkin. Karena kalau anak-anak menjadi anak yang soleh, yang beruntung kita, yang beruntung kita. Betapa banyak orang tua begitu bahagia kita melihat anak-anaknya orang yang sukses. Masya Allah, ya. Kita lihat misalnya ada kita lihat guru kita punya anak-anak berhasil, Masya Allah, kita lihat luar biasa, ya. Saya kenal seorang guru saya, Masya Allah, anak pertamanya hakim, jadi hakim, Masya Allah. Anak keduanya pengajar di Masjid Nabawi. Anak ketiganya lagi mau belajar S2, anak keempatnya sambil kuliah sudah menjadi direksi dalam penentuan akad-akad. Kalau perusahaan bikin akad, dia masih kuliah, tapi saking cerdasnya dia diberi kepercayaan kalau ada akad-akad yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, dia yang menentukan oke atau tidak. Dan itu butuh kecerdasan luar biasa. Karena dia harus melihat segala sisi. Padahal dia masih kuliah, S1 aja belum lulus. Subhanallah. Melihat begini, bagaimana bapaknya tidak bahagia, ya. Bapaknya tidak bahagia karena kan surga yang disegerakan. Yang berikutnya sudah hafal Quran. Yang berikutnya lagi sedang menghafal Quran. Masya Allah. Kita lihat orang seperti ini bahagia atau tidak? Bahagia. Coba satunya, anak pertamanya bajingan. Anak keduanya bajingan nomor 2. Anak ketiganya bajingan nomor 3. Ya, menderita. Maka kita berusaha payah dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita berhasil, kita yang apa? Yang bahagia. Yang pertama bahagia kita. Tapi kalau anak kita nakal, mau kita banyak duitnya, mau kita hidup di rumah mewah, anak nakal sengsara kita sengsara. Kemewahan untuk menimbulkan kebahagiaan, kemewahan rumah ada memang peran membuat kita bahagia, tapi rusaknya anak mendominasi. Kita punya uang banyak, mobil mewah, anak nakal, sengsara kita. Sengsara, ya. Sengsara kita menghadapi kesengsaraan tersebut, belum apa kata tetangga, belum kata keluarga, belum bikin masalah di sana, bikin masalah di sini. Pusing, pening, ya. Ya. Anak-anak seperti ini bikin orang tua cepat mati, ya. Oleh karenanya menurut saya, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berjuang untuk bisa mendidik anak kita saleh, kita berjuang. Kalau kita sudah berjuang semaksimal mungkin, ternyata anak badung, itu di luar kemampuan kita. Yang penting di hadapan Allah kita sudah bisa berhujjah, ya Allah sudah berusaha. Saya sudah mendidik, saya sudah mengarahkan, saya sudah berdiskusi, saya sudah main dengan dia, saya sudah semuanya sudah dilakukan. Kalau anak masih badung, ya sudah. Seperti ujian yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi maksud saya, kita berusaha. Dan usaha kita ketika mendidik anak-anak itu berpahala. Berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendakwai anak-anak, kita ngobrol dengan mereka, kita memenuhi kebutuhannya, ini semua pahala. Pahala yang sangat besar. Terlepas berhasil atau enggak berhasil. Terlepas berhasil atau tidak berhasil. Taib, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, maka berikut ini ada beberapa contoh praktek praktis yang bisa kita lakukan dalam membina keimanan anak-anak. Yang pertama misalnya dalam rangka membina akidah mereka. Bagaimana cara membina akidah mereka? Sudah saya sebutkan tadi bahwasanya Allah ketika menciptakan Azza wa Jalla, ketika menciptakan manusia dipasang file oleh Allah yang disebut dengan fitrah. Jadi bukan diciptakan dengan kosongan. Fitrah tersebut terkait dengan keimanan, juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Dan itu berlaku pada manusia maupun pada hewan-hewan. Seperti hewan dilahirkan tahu-tahu bisa ini, tahu-tahu bisa meskipun enggak ada yang ngajarin. Kenapa? Dipasang file. Seperti bayi ketika lahir dia sudah ada file. Begitu ditaruh di puting ibunya, langsung dia bisa nyedot. Dari mana dia tahu bahwasanya untuk mendapat susu tersebut harus disedot, ya. Itu dari sananya.
Seandainya dia tidak dikasih file tersebut, suruh satu profesor, satu alam semesta ngajari dia nggak bakalan bisa tahu. Caranya gini nak, disedot, sedotnya dia nggak paham. Dia belum tentu dengar apa yang kita bicarakan, baru lahir mungkin nggak dengar, nggak melihat. Tapi Allah pasang file, sehingga ketika namanya fitrah, ketika dia lahir ditaruh di puting susunya, dia langsung bisa apa? Nyedot meskipun tidak ada yang mengajarinya. Itu yang disebut dengan apa? Fitrah. Seperti kalau kita dewasa laki-laki punya insting fitrah untuk menyukai lawan jenis. Itu dari mana? Dari sananya memang dipasang seperti itu. Kita lihat lawan jenis kita tertarik. Nah, itu namanya fitrah. Itu namanya fitrah. Ini fitrah terkait dengan keduniaan. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada." Walladzi qaddara fahada. Yang telah menciptakan, menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, yang memberi ukuran-ukuran atau ketentuan-ketentuan untuk sang makhluk, wahada, dan memberi petunjuk. Memberi petunjuk maksudnya diberi petunjuk untuk bisa menjalankan kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Allah kasih insting-insting bagi hewan yang kita kenal dengan fitrah, sehingga dia bisa menjalankan kebutuhannya. Nah, manusia pun demikian, ada insting terkait dengan kebutuhan duniawinya dan ada insting atau fitrah terkait dengan kebutuhan ukhrawinya. Manusia ketika diciptakan dia punya kecenderungan untuk bertauhid. Dia punya kecenderungan untuk mengetahui yang berhak disembah adalah Tuhan. Dia punya kecenderungan untuk benci dengan kesyirikan. Manusia kalau lihat ada orang nyembah sapi, kalau fitrahnya masih lurus dia pasti enggak setuju. Manusia kok nyembah sapi? Goblok nih orang. Kok sapi disembah? Gimana hewan yang bodoh kemudian disembah? Gimana? Pasti kalau dia masih lurus fitrahnya, maka dia akan mudah menolak hal tersebut. Sebenarnya ada orang nyembah monyet, kira-kira manusia terima enggak? Kemudian monyet kok disembah? Ya. Kok monyet disembah? Tunduk-tunduk sama monyet. Kecuali fitrahnya dirusak. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diskusi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa, fajtalathum syayatin." Ya. Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku hunafa. Hunafa itu condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Maka syaitan pun menggelincirkan. Kalau setan sudah menggelincirkan fitrah, maka orang bisa terjerumus dalam kesyirikan. Seperti perkataan Hudhud tentang Ratu Bilqis. Apa kata Hudhud? "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil." Ya, kata Hudhud, aku mendapati seorang wanita yang menguasai rakyatnya, itu Ratu Bilqis dan rakyatnya. Ya, dan dia memiliki singgasana yang agung. Wajadtuha wa qaumaha yasjudun lisyamsi min dunillah. Aku dapati dia dan kaumnya sujud kepada matahari. Kenapa bisa mengatakan ini syirik? Hudud mengatakan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, tapi syaitan menghiasi. Syaitan menghiasi. Kita seorang tahu matahari bukan Tuhan. Matahari kalau Tuhan dia tidak bisa, dia cuma terbit pada waktunya, terbenam pada waktunya. Terus tidak pernah konstan begitu kegiatannya jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun. Ini bukan Tuhan. Tuhan kok konstan begitu aja, nggak bisa apa-apa, cuma gitu. Tapi ketika syaitan menghiasi, maka seorang bisa membenarkan kesyirikan. Mungkin dikatakan ini matahari sumber kebaikan, kalau tidak ada matahari maka manusia akan mati, tumbuhan tidak bisa hidup, tidak akan keluar ini macam-macam. Ya, bayangkan kalau dunia gelap terus. Ketika syaitan menghiasi, akhirnya orang lagi kajian. Ketika ini dari Mami, jadi harus dijawab ya. Jadi tapi di mana tadi? Matahari. Ketika syaitan menghiasi, maka akhirnya orang logis, benar matahari harus disembah karena begini. Tapi asalnya manusia kalau fitrahnya lurus dia tidak akan terima. Fitrahnya lurus tidak akan terima. Makanya seperti misalnya ada orang nyembah sapi. Secara fitrah tidak, gimana manusia sembah sapi? Tapi ada yang menghiasi. Karena sapi itu lebih afdal daripada ibu. Kalau ibu menyusui masih ingin pamrih, semoga ini jadi besar, nanti balas budi sama saya, berbakti sama saya. Kalau sapi kasih susu dia enggak butuh pamrih. Dia ikhlas ketika mengasih susu buat apa? Manusia. Maka ibu lebih afdal dari sapi lebih afdal daripada apa? Mama. Benar atau tidak? Ya tidak benar lah, sapi bahlul ini. Cuma setan menghiasi sehingga semuanya bisa jadi benar. Ini maksud saya bawakan ini supaya kita tahu bahwa untuk mendidik akidah anak sebenarnya mudah.
Sebenarnya mudah ya. Seperti anak-anak saya tidak pernah mendidik secara khusus harus begini, tapi dengan terbawa sendiri dia tahu tentang tauhid. Kenapa? Karena fitrahnya ada.